Kuliah Univ Sejarah, bisa dipanggil Aulia. Saya dari pendidikan matematika 2. Oke, di sini materi kita tentang SPLDB. Kondisi Yang membedakan adalah besarannya, banyaknya. Kalau si bumi 2 kilo mangga plus 1 kilo jeruk, kalau si Ani 1 kilo mangga 2 kilo jeruk. Nah, kalau si Ani ini bisa 1 kilo mangga 2 kilo jeruk, bayarnya 30.000. Terus kalau si Budi bayarnya 40.000. Nah, kira-kira ketika kalian ditanya berapa harga per kilo mangga sama per kilo jeruknya, kalian gimana cara menulis jawabannya? Pakai apa? Kira-kira ada yang bisa? Kalau ditanya misalkan kalian ke kantin, kamu jajan 5.000 dapat 5, sedangkan temanmu dikasih uang 5.000, jajannya cuma dapat 3. Loh, kamu berapa satu jajannya kok cuma dapat 3, sedangkan aku dapat 5? Gimana itu kira-kira? Ada yang bisa Untuk menjawab? menentukan satu harga jajannya, misalkan sama ini problemnya. Nah, hari ini kalau kalian tidak tahu ya atau lupa caranya gimana, kita bisa menyelesaikannya dengan cara SPLDB. Apa itu SPLDB? Kurang semangat Kak. Gimana nggak kepikiran? Gimana tadi? Ini ada 2 variabel. Kira-kira sistem persamaan ini ada 2 variabel itu cara mempercepat ada berapa metode? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat namanya eliminasi? Masih. Ada yang ingat namanya substitusi? Ada yang masih ingat kalau substitusi sama eliminasi digabung dan disebut dengan metode gabungan? Ada yang masih ingat yang namanya metode grafik? Nah, kalau grafik itu caranya pakai koordinat kartesius. Nah, Jadi awalnya nanti kalian itu mempermisalkan X dan Y. Misalkan mangga itu kalian misalkan X, sedangkan jeruk itu Y. jadi misalkan namanya X, nya Y. Nggak harus X sama Y ya. Bisa A, B, C, sifat abjad boleh. Karena itu bentuk variabel. Ada yang mau di sini? Oh ya. Apa ya? Ayo nggak apa-apa nanti dibantu sama kakaknya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa harus Budi. Budi nanti beli berapa mangganya? 2 kilo, Mbak. 2 kilo berarti kalau Misalkan X berarti 2 sama mangganya X berarti 2 yang kesamaan. Ya, sama dengan 2 plus nyari nilai X dulu. Jadi kalau mau nyari nilai X diapain? X-nya udah sama apa belum? Antara ini sama ini. Nilainya nilainya sama enggak? Itu 2X sama X itu sama enggak? nilainya sama nggak? Ber- Ini kan disamakan kali 2.
Kasih ya, tepuk tangan buat temennya anak-anak. Biaya di sini berapa? 30 ada? Betul tidak, Mbak? Nggak masuk 3? Ini animasi sama grafik. Ada apa saja tadi? Ayo disebutkan. Oke, sekarang bisa membentuk Sudah selesai mengisi namanya? Namanya diisi. 2 kali 1 ditambah 1. Terus mana lagi? 1. Dikalinya itu pasti dalam kurung aja. Dalam. Nilai X sama dengan Kira emang sama aneh emang 2 kali 1 kan 2 ya. Terus ditambah nilai Terus Ini X-nya sama dengan 1 ya, yang 1 berarti ini kita Sudah selesai semuanya? Sudah? Ada yang mau perwakilan masuk ke depan? Jadi nilainya itu 3 sama X-nya 3, Y-nya 1. Apakah pekerjaan teman kalian ini betul? Oke, berarti kalian sudah bisa semuanya ya? Sudah mengerti ya gimana cara substitusi sama eliminasi? Ya, sudah bisa dimengerti? Oke, jadi hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran tipe kooperatif tipe jigsaw. Apa? Jigsaw. Kalian tahu jigsaw kooperatif tipe jigsaw itu apa? Silakan dibuka bukunya. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Kemudian tanggung jawab pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah strategi belajar kelompok yang memanfaatkan pembagian tanggung jawab melalui peran ahli guna sebagai pemanfaatan pemahaman materi yang mendalam secara aktif. Oke, beri tepuk tangan. Adalah strategi belajar kelompok yang memanfaatkan pembagian tanggung jawab melalui peran atau dia mencapai pembagian materi yang mendalam secara aktif. Oke, tepuk tangan. Jadi ketika kalian kelas 9 kan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau sekolah SMA,
kami.